Ini sah betina, ini sah jantan. Nah, saya taruhkan begini juga dua kandang. Saya kasih masing-masing batok kelapa satu-satu, dan dia pasti kalau tidur malamnya atau istirahat dia pasti di dalam batok kelapa tersebut ya. Tidur di dalamnya. Yang Halo guys, kita ketemu lagi ya. Saya sudah lama sekali tidak upload video tentang problem-problem atau tentang bagaimana caranya kita berternak lovebird ya. Karena saya lagi ada kegiatan dan sangat-sangat sibuk. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang itu, batok kelapa ya, yang dipakai untuk si lovebird ya. Apa itu gunanya, apa manfaatnya, dan bagaimana keunggulan atau manfaat bagi lovebird yang kita indukan atau mau kita indukan, atau khususnya buat lovebird indukan ya. Nah, nanti akan saya jelaskan kepada kalian bagaimana, dan saya akan terangkan itu manfaatnya untuk apa saja yang bagus untuk indukan yang akan kita buat, ataupun indukan yang sudah jadi, ataupun indukan yang baru kalian akan jadikan dia produk ya. Nah, jangan lupa sekali lagi, kalau kalian sudah menonton video ini, kalian like, kalian subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru dari saya ya. Itu batok kelapa, itu lovebird, dari ini kandang. Oke, let's go. Nah, saya akan jelaskan apa fungsi dari batok kelapa ini untuk lovebird yang akan kita produksikan atau untuk indukannya. Nah, biasanya batok kelapa itu digunakan untuk meredam birahi, atau biasanya paling sering digunakan oleh orang-orang yang akan menggantang atau melombakan si burung lovebird tersebut ya, berpasangan ataupun hanya single ya, tidak dikasih untul. Dia biasanya menggunakan batok kelapa itu untuk meredam birahi ya, agar birahinya tidak meloncat atau over birahi, dan dia tidak meredam agar dia tidak mengekek yang waktu akan kita lombakan. Dan biasanya orang-orang memakai batok kelapa itu untuk menurunkan birahi atau meredam birahi si betinanya ataupun si jantannya, agar dia tidak over dulu sebelum dia main di gantangan atau di lomba ya. Nah, tapi kalau saya menggunakan batok kelapa ini untuk mengakurkan ya, atau membuat jodohan baru yang akan saya rombak untuk saya jadikan indukan ya, seperti ini. Contoh ini dua ini saya kasih masing-masing dia batok kelapa ya. Nah, nanti kalau sudah akur baru saya akan gabungkan dia menjadi satu ya. Manfaatnya untuk saya, jika saya menggunakan batok kelapa ini untuk membuat indukan, itu manfaatnya sangat bagus sekali. Dia menahan birahi. Misalkan kalian punya lovebird yang agak tua dan kalian gandengan dengan lovebird yang agak muda, dia akan meredam si lovebird yang umurnya lebih dewasa dulu. Dia akan meredam umurnya lebih dewasa dulu agar dia tidak terlalu memuncak dan tidak birahi dulu ya. Dia biasanya tidur di dalam batok kelapa itu ya. Dia akan diam tidur di situ. Dia akan menenangkan diri atau merelaksasi dirinya agar dia tidak memuncak ya birahinya, dan menunggu nanti waktu pasangannya juga sudah mulai birahinya pas. Nah, jika sudah keduanya imbang, birahinya sudah muncul semua imbang, baru kita akan satukan ya. Anggap aja dia latihan dulu di kamarnya ya, atau di kasurnya ya. Ibarat itu kasur, batok kelapa itu kasur. Dia akan belajar dulu, dia akan tidur dulu bareng, apakah dia sudah jodoh atau belum. Nah, nanti akan kelihatan dan dia akan tidur bareng di dalamnya ya. Kalau pertama kita taruh batok kelapa dan kita gabungan jadi satu, dia pasti akan kerah ya. Kalau dia sudah kerah, pasti salah satunya akan diam di batok kelapa. Yang pastinya dia yang dewasa dulu, atau yang si jantannya dia akan tidur dulu di dalam batok kelapa. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya membuatnya seperti itu. Dia akan diam dulu di dalamnya. Dan kalau sudah nanti yang satunya lagi sudah mulai muncul birahinya, dan dia sudah mulai mengenal dan tidak akur lagi, dia akan mulai barengan lagi, mulai berbarengan di dalam batok kelapa tersebut ya. Dan fungsinya tetap, saya singkat saja, fungsinya batok kelapa itu untuk menurunkan birahi atau mereda birahi kedua lovebird ini ya. Kalau saya punya lovebird yang ini, yang PB Cremino, Bio PB Cremino, ini jantan ya. Jantan sudah dewasa, ini sudah waktunya. Dia sudah 7 bulan, dan yang ini PF Green ya, PF Green. Dan usianya masih muda, dia sekitar 3 bulan 4 bulan ini.
Dan ini sah betina, ini sah jantan. Nah, saya taruhkan begini di kedua kandang. Saya kasih masing-masing batok kelapa satu-satu. Dan dia pasti kalau tidur malamnya atau istirahat, dia pasti di dalam batok kelapa tersebut ya. Dia akan tidur di dalamnya. Dia untuk santai, meredam birahinya masing-masing dari lobot ini. Jadi nanti waktu dia sudah mulai benar-benar saya akan gabungkan, dia akan menyesuaikan bahwa ini adalah tempat tidurnya dan dia akan sedikit menurunkan birahinya dan tidak langsung over birahi. Ya, kalau sudah over birahi bahaya. Kalau jantan dia bakalan gestang ya. Kalau betina yang over birahi dia bakalan bertelur dulu ya. Tapi kalau bisa kalian kasih dia kasur atau batok kelapa ini ya, agar dia tidak over birahi dan menahan amarahnya untuk mengemubu untuk kawin ya. Kalian kasih itu agar si kedua lobot ini menjadi rileks, tenang dulu. Kalau sudah waktunya dia kawin dan waktunya dia produksi, baru kalian ganti batok kelapanya dan kalian kasih gelodok ya. Pasti saya jamin lobot itu akan akur dan cepat kawin lalu bertelur ya. Nah, itu saja intinya, tidak berpanjang lebar. Nah, seperti itu, dia akan tidur di dalamnya, dia akan relaksasi, dia akan menenangkan, dan dia tidak akan over birahi dan meminta untuk cepat-cepat kawin ya. Nah, saya kasih batok kelapa ini memang saya pisahkan karena umurnya yang ini, yang PS Green ini terlalu muda, dan yang ini sudah waktunya. Saya diamkan dulu di situ. Nanti sewaktu dia umurnya sudah mapan, baru saya pindahkan dia ke si jantannya ya, yang sudah waktunya untuk kawin. Nanti saya pindahkan. Nah, pasti kalau dia sudah terbiasa tidur di batok kelapa, nanti akan keduanya ini akan berbarengan tidur di dalamnya batok kelapa itu ya. Dia akan diam di situ sampai benar-benar keduanya birahinya imbang dan minta untuk kawin. Nanti kalau sudah waktu untuk kawin, kalian bisa taruh gelodok ya, tanpa batok kelapa ini. Kalian taruh gelodoknya, kalian biasa susuan kayak kalian masukkan, dan kalian tunggu agar mereka berdua kawin dan jadi indukan yang bagus serta bertelur banyak serta menetaskan anaknya juga yang banyak ya. Ini itu manfaat dari batok kelapa itu untuk meredam birahi dari masing-masing lobot itu ya. Kalau yang buat orang gantangan atau orang lomba itu sudah pasti paham banget. Dia akan memberi batok kelapa untuk meredam birahi, untuk birahinya agar tidak tinggi dan tidak lepas overload waktu dia sebelum gantangan, biar dia rileks dulu di dalam kandang. Waktu dia sudah naik ke gantangan, baru dia bisa top chair ya, setelah setelah batok kelapanya dibuka. Intinya untuk meredam birahi dari masing-masing lobot tersebut dan tidak menimbulkan efek birahi yang terlalu berlebihan, karena kalau sudah berlebihan itu jelek sekali. Dan kalau yang saya gunakan itu untuk mengakurkan indukan atau membuat indukan agar menjadi stabil sebelum waktunya dia produksi ya. Sebelum waktunya dia produksi ya, ingat itu saya gunakan untuk meredam birahi dari kedua burung tersebut, agar nanti waktu dia benar-benar birahinya sudah mendapat titik maksimal, baru saya akan jadikan dia menjadi satu dan siap untuk produksi dan menjadi indukan yang bagus, telurnya banyak, anaknya banyak, dan menghasilkan anak-anak yang sehat. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa komen di kolom komentar, nanti akan saya jawab seperlunya. Dan semoga ternakan kalian sukses selalu. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Dadah.